Hai guys, Wednesday Bible Wisdom selalu menyuguhkan topik pembahasan yang selalu baru dan menarik untuk disimak bersama. Dan selama 3 minggu ke depan, kita akan membahas seri mengenai Henokh. Tema seri Henokh hari ini yang akan dikupas bersama Pastor Aruna dan Bro Vino adalah Kitab Henokh 1, Karya yang Terlupakan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan seri Henokh berikut ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk segala kebaikan-Mu. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau yang tahu isi hati kami ya Bapa. Engkau yang tahu kedalaman hati kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh menyembah Engkau dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kiara laba shende. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu
memuja-Mu Tuhan. Selamanya kami memuja-Mu, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, sungguh kuasa-Mu nyata, kasih-Mu sempurna, memenuhi kami Tuhan, memenuhi kami Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu, kami rindu dipenuhi kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami. Biarlah kita boleh duduk tenang di dalam hadirat Tuhan. Biarlah hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Anugerahnya yang berlimpah di dalam hidup kita. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau setia ada bersama dengan kami. Di dalam kesesakan kami dan di dalam kemenangan kami Tuhan. Kau nyata. Terima kasih Tuhan. Oh ya ralaba syik ya ralaba syanda ya ralabo. Oh ya ralaba syaka ya ralaba syanda ya ralabo. Mari bangun iman roh kita. Oh ya ralaba syaka ya ralabo. Ya ralaba syanda ya ralabo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh terus bekerja di dalam hidup kami ya Bapa. Kuasa-Mu boleh kami rasakan nyata di dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan melakukan setiap firman-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh menikmati setiap janji-janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan. Berbicaralah ya Bapa. Urapi mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah hanya kebenaran firman Tuhan saja ya Bapa yang disampaikan. Dan kami boleh menangkap, kami boleh menerima, dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Shalom. Wisdomers, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik ya, selalu baik, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya baik. Bersama dengan kita, Pak Bro Aruna. Shalom. Shalom Pak Bro, sehat Pak Bro? Sehat, udah panjang kemarin ya? Wah, 4 seri Pak Bro, full-full. 4 atau 5 itu? 4, bisa 4, ya 4 Pak Bro. Ya. 4, bahas tentang kematian. Kematian ya? Ngulangan. Horor. Horor. Nah hari ini Pak Bro, kita ngebahas tentang Sesuai dengan janji ya? janji. Kita membahas tentang Henokh. Kenapa, bagaimana, dan apa itu Henokh? Wah, kita cari tahu nih. Pak Bro Aruna udah siapin buat kita semua untuk mengupas tuntas Henokh habis-habisan. Kulitnya saja, biar tidak. Karena ini banyak orang penasaran kan, Pak? Di lapangan ini ya, rame ya? Rame. Nah, kita tuh kan bahkan di marketplace banyak yang dijual. Tapi pertanyaan saya, dia tuh ngambil kutipan yang mana? Oke. Yang ada di gulungan Laut Mati sama yang dipakai di ortodok di Ethiopia, tebelnya beda Pak Bro? Ya. Lalu sekarang kita mengerti nih membuka tentang Henokh. Lalu kita pakai yang dasar yang mana? Ya. Nah, untuk di luar dari hal-hal fenomenal yang ada di Henokh, yang terutama tentang malaikat, urusan setan-setanan, sampai dengan akhir zaman ada di sana dan tidak ada di hal-hal di Alkitab yang ada sekarang. Nah, pertanyaan pertamanya itu juga adalah kenapa dia tidak ada di kitab kanon itu, Pak Bro? Jadi gini, Henokh, ini saya senang nih sama Henokh. Kenapa? Hidupnya kita harus kayak Henokh loh. Henokh itu keturunan ketujuh dari Adam. Ya. Dan Henokh hidup sekitar 3.400 sebelum Masehi. Ya. Nah, Henokh itu jangan dibilang cuma orang biasa. Henokh itu adalah pemimpin leader. Raja kan sebutannya belum kuat ya hari itu ya. Ya.
Tapi dia itu adalah seorang pemimpin Hmm. yang berkarisma, orangnya lurus, dan dia mewarisi hal yang indah. Karena zaman Henokh hidup, Adam tuh masih ada. Yang nggak ketemu Adam itu kan Nuh. Ya. Bapaknya Adam, Metusalah, Nuh. Bapaknya Nuh, bukan bapaknya Adam. Itu ketemu sama Adam. Hmm. Jadi Adam tuh langsung menyampaikan dari mulut pertama Adam kepada anak, cucu, buyut, cicit, canggah, gantung siwur, udek-udek gitu. 7 seri itu. Iya. Jadi Henokh itu menangkap langsung dari Adam. Ingat, Adam 930 tahun loh usianya. Jadi dia bicara langsung dan mereka ini semua mendengar kesaksian langsung mengenai taman di Eden. Dari orang yang langsung ketemu sama Tuhan. The living diajar. legend. Dia legenda hidup dan dia pelaksana, dia adalah saksi hidup, saksi sejarah dan melaksanakan langsung dan dia hebatnya satu-satunya orang yang tidak pernah ketemu sama kuasa gelap, Adam. Sakti mandraguna, dan waktu dia jatuh dalam dosa, kesaktian itu masih ada. Hmm. Jadi dia kehilangan hubungan sama Tuhan dan Adam itu kan adalah orang yang menyesal hidupnya, luar biasa. Hmm. Buktinya apa? Waktu dia punya anak, yang kasih nama anak istrinya loh. Hava loh. Mana Adam hari itu? Dia nggak hadir. Saya nggak tahu bagaimana dia berduka, menyesali keputusan yang merusak semua situasi ini. Tapi Tuhan baik. Ada Adam kedua yang Kristus adalah Adam kedua, Ya. membawa keselamatan. Henokh tuh raja. Mm-mm. Ini jadi rame di lapangan. Sebelum Pak Bro tanya ini, saya kalau keliling seminar akhir zaman, Mm-mm. tanya dibuka bebas, kata Henokh sudah muncul sekitar tahun 2012, 11, 12. Wow. Ada yang ngomong. Dan hari itu kalau saya jawab sedikit, orang masih mau terima lah. Makin ke sini, ngulik. Henokh ditanyain terus nih. Iya. Nah, jadi kitab Henokh itu kitab yang ditulis oleh Henokh, sang pemimpin, keturunan ketujuh dari Adam. Hmm. Pertanyaan Pak Bro pasti adalah, kenapa surat itu nggak ada di kanonisasi kita? Ya. Alkitab yang kita pegang ini adalah Alkitab yang terdiri dari 39 PL dan 27 PB. Ya. Yang menentukan ini siapa? Konsili. Kok kita sekarang ikut? Ya karena Anda nggak ikut di konsili itu, kan gitu. Kalau Anda mau tambahkan, ya silahkan aja. Jangan lupa, Konsili Laodikia itu pernah mengeluarkan kitab Wahyu dari PB. Oh iya. Oh iya, jadi sekarang kalau orang bilang gini, Tahu tuh, Pak Bro. Anda pegang 66, ini kesepakatan organisasi. Hmm. Anda mau pegang 67 boleh nggak? Ya kalau Anda mau sih, orang Katolik kan bukan cuma 66 Iya, kitab, ada ada Makabe. Deuterokanonika. Iya. Dan ingat, itu di situ masih ada cerita lagi. Tulisan Abraham belum ada. Orang Yahudi itu memiliki tulisan, jumlahnya tidak 66. Hmm. Bohong lah kalau 66. Orang Yahudi itu nggak mau terima PB kok. PB ini kan Kristen yang pegang. Iya. Orang Yahudi punya tulisan. Dan Alkitab menyebutkan sedikit dari yang tidak tercatat itu. Contoh adalah, kalau pernah membaca kitab Orang Jujur. Iya. Kitab Silsilah Raja-Raja. Kitab Peperangan Tuhan. Alkitab ada loh. Mana kitabnya? Nggak ada. Kitab Henokh, yang Abro tanya ini juga mana kitabnya? Iya. Sejarahnya adalah kitab itu sebetulnya, tulisan-tulisan termasuk Henokh ini, itu baru muncul dibicarakan orang. Itu antara tahun sekitar 300 sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi. Hmm. Sebelum Masehi loh. Jadi orang-orang Yahudi pada hari itu sudah mulai mencari tahu mana kitab aslinya. Kenapa bisa hilang, Pak? Bukan hilang, ada. Yang barangnya ada, cuma orang nggak yakin benar apa nggak benar. Ya. Contoh, kitab Yohanes ada. Kenapa? Pak Bro yakin itu benar, saya yakin benar, jadi benar nggak? Iya. Tapi kalau Pak Bro nggak mau terima, contoh kayak kitab Wahyu. Saya percaya Wahyu benar nih. Tapi kan ada orang yang mengatakan dalam konsili itu, Wahyu dikeluarin. Untuk masuk lagi. Kecuali kita bisa bilang gini, semua yang terjadi atas kehendak Tuhan. Ya oke. Udah kalau udah gitu saya udah lepas tangan kan. Di lapangan terjadi pertanyaan seperti ini. Jadi Henokh ini gini Pak Bro. Kitab Henokh itu sebetulnya ada apa tidak? Karena kalau dibilang barangnya ada, toh mana di sini?
Tetapi dikatakan juga ini sebagai kitab yang di luar kanon. Saya kutip kitab Yudas 14. Nggak usah pakai Yudas 1, Yudas cuma ada 1 kok. Yudas 14. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista. Hati-hati nih yang suka nista, kata-katanya, ya toh, maki-maki, yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi jelas sekali dari kitab ini ada penggalan ini. Dari penggalan ini kita tahu bahwa Henok itu ada. Henok pernah berkata, berarti tercatat. Henok adalah orang pertama konon yang merancang sebuah sistem kata-kata kalimat pengetahuan secara sistematik. Ingat, ini orang bergaul sama Tuhan. Kata bergaul itu kalau orang Kristen, nyembahnya banyak. No, bergaul itu nggak cuma menyembah. Ada transfer wawasan. Tuh Pak Bro, jadi host di sini udah belajar banyak. Saya juga saya belajar host dari Pak Bro belajar host dari saya, kan gitu, sama-sama ya, gini ya. Mana ada sih orang ketemu sama Tuhan isinya cuma nyembah-nyembah, sayang-sayangan saja. Saya harus sedikit meluruskan, ya bukan salah sih. Banyak orang berkata intim sama Tuhan itu banyak puasa sama banyak doa. Saya setuju, tapi belum semua kebenaran. Orang intim sama Tuhan akan dibukakan rahasia. Ayat Pak, ayat. Oke, Amsal 28 ayat 5. Nah, ini menarik nih. Yang ngomong siapa nih? Orang paling berhikmat loh ini. Nah, kalau bukan Salomo nyerah gitu ya. Amsal 28 ayat 5. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Jadi orang yang bergaul sama Tuhan itu nggak cuma dia punya kedalaman hati semakin mirip dengan gambaran Kristus, orangnya makin buah rohnya makin banyak. Enggak. Orang kalau bergaul sama Tuhan, pemahaman rohaninya harus mulai dalam. Karena Tuhan itu transfer knowledge. Dan bukan cuma knowledge Alkitab loh. Secularism knowledge. Dari mana orang Yahudi belajar semua fenomena teknologi? Kitab yang menjadi dasar teknologi Israel. Yang kemajuannya number 1 di muka bumi. Pak China. No, China itu membeli barang, dibuka, dipretelin, dipelajari, karena etos kerjanya bagus aja dia menjadi bagus gitu ya. Israel dari mana? Kitab Pengkhotbah. Bayangkan ya. Orang Israel punya teknologi zaman itu, menguasai dunia. Lo Amerika dari mana? Yahudi semua. Rusia Yahudi semua. Jerman Yahudi. Bohong kalau bilang enggak. Itu semuanya karena dasarnya Pengkhotbah. Kita baca Pengkhotbah, sia-sia bro. For your information gitu. Hafalim. Kesia-siaan atas kesia-siaan kan gitu ya. Tapi kalau orang Yahudi baca itu jadi teknologi. Sejak saya baca itu saya mulai mencari. Henok ini ketemu sama Tuhan bukan cuma ngerti masalah deket, bergaul karib, sayang-sayangan. Adam itu bergaul sama Tuhan. Adam bisa kasih nama semua makhluk loh. Dia bisa bertanam, cocok tanam, pupuk, cuaca, musim, air, dihafal semua. Bintang, matahari, semuanya. Nah, Henok itu bergaul sama Tuhan erat. Dia mendapatkan ilmu, hikmat yang tidak ada bandingannya. Masalahnya kenapa dia tidak bisa bersanding sama Salomo? Karena dia naik. Gitu. Kalau dia stay sampai tua ada di muka bumi, dia bisa transfer terus. Nah, karena dia pergi itu, tulisannya sangat terbatas. Nah, kisah ini kemudian menjadi rame. Ini saya cerita ngobrol aja nih ya. Henok menuliskan beberapa kitab. Kitab ini dalam peperangan, ini belum zamannya Yakub, Ishak, Abraham, Ishak, Yakub sama Yusuf ke Mesir loh. Itu waktu di Mesir dibawa nggak kitab itu? Kan gitu. Waktu pulang Rodi di Mesir hilang apa enggak? Waktu keluar ke bawah apa enggak? Di padang gurun ada gempa loh. Terus imamnya pelihara apa enggak? Nah,
Kisah ini menjadi panjang cerita. Yang namanya itu kembali lagi menjadi sebuah anugerah Tuhan kan pada zamannya Samuel. Dia mulai mendirikan lagi sebuah yang namanya kekuatan bangsa untuk kembali kepada Tuhan kan Samuel. Iya. Hakim-hakim jatuhkan. Simpson, hancur tuh. Samuel mendirikan kembali. Saul diperintahkan untuk membasmi. Filistin tidak mau. Daud itu mengembalikan pola hubungan. Pertanyaannya, apakah zaman Daud itu teknologi maju? Tidak. Kalau saya ditanya sebetulnya, menurut Bapak, pribadi nih ya, nggak ada mau sama kitab nih, pola jenis kerajaan pemerintahan yang paling mirip sama Torah tuh yang mana? Kalau saya bilang zamannya Saul. Kenapa? Konfederasi. Suku 12. Gitu. Kalau zaman Salomo kan sudah berubah. Yeah. Dari zaman Daud kembali, kelihatannya Daud itu pemulihannya kembali kepada zaman pola Henok. Henok. Menyembah Tuhannya sampai saya bilang garis batas tuh dia lewat loh. Plus hilang. Jadi dia tuh masuk ke sebuah tempat yang dimensi beda tuh. Iya. Plus hilang. Nggak kembali lagi. Daud itu punya kedalaman luar biasa, dia seniman. Pertanyaannya bagaimana mungkin dia punya hikmat seperti Salomo punya hikmat luar biasa sekali. Jangan-jangan loh ini. Salomo ketemu tulisannya Henok. Jangan-jangan nih Pak. Jangan-jangan. Oke lah. Saya baca di Alkitab, nggak ada loh orang gini. From zero, diurapi jadi hero langsung. Langsung, nggak ada. Daud tuh proses nggak? Proses. Salomo, pinter. Oke. Pertanyaannya, dia bisa menggubah 3.000 Amsal. Dia berbicara tentang semua hal. Iya. Dalam kondisi hari itu, Israel itu, kalau mau dibilang musuhnya makin banyaknya bukan main. Dari mana dia bisa kemampuan itu? Kerajaannya kokoh. Siapa raja hebat berikutnya yang bisa mendirikan model seperti ini? Raja Uzziah. Itu pelempar batu itu. Alat perang, teknologi perang, itu zamannya Uzziah. Zaman Hizkiah. Entertain, edukasi, seni, maju, Hizkiah. Bukan Daud, bukan. Daud tuh perang. Orang perang nggak mungkin bangun. Itu contoh hubungan sama Tuhan, itu di Daud. Salomo itu kemegahan kerajaan. Teknologi zaman Uzziah. Jangan-jangan dari buku Henok. Nah, saya ini Sinyalir. pegang dulu ya, Ya, sinyalir. ya. Bukti nanti belakangan nih. Ya, Pegang. Kitab Yudas. Berarti kalau surat Yudas ini di kanon, kita harus mikir Henok ada dong. Harusnya. Kecuali bilang Yudas bukan kanon, keluar Ya, dari ya. kanon tuh artinya masuk di kitab sini. Ya. Kalau keluar, Henok keluar. Nomor 1 berarti adalah kisah ini menjadi luar biasa. Kenapa? Kelihatan ini masalah Salomo ini. Saya mundur sebentar ya. Ya. Hebat tuh Salomo. Kaya, pinter, top Ganteng. markotop. Ganteng belum tentu. Oh, ganteng belum tentu, Bang? Ganteng tuh Daud. Oke. Waktu muda ganteng. Nggak tahu kalau udah tuanya. Orang paling ganteng di Israel tuh cuma ada 2. 1, Saul. Gagah gitu loh. Perawakan tuh gagah. Maco. Tinggi, maco. 2, Absalom. Oh iya. Cantik loh. Bukan ganteng loh. Iya. Saking K-pop. Saking gantengnya sampai cantik. Itu Absalom. Karena Absalom itu anaknya cucu Maaka Raja Gesur. Bisa seganteng itu. Minimal Daud itu punya sumbangan gen. Oh iya. Jadi saya nggak bisa bilang Daud ganteng. Tapi Daud itu memang cakap itu iya. Gitu. Nah, Salomo kan keren ya. Kemampuannya, istrinya 1000 loh. 700 istri, 3 segundik. Tiap hari ganti, Bang. Wah, nggak tahu itu gimana. Kalau dia cuma manusia biasa yang pinter, nggak mungkin 1000. Iya. Kalau cuma pinter doang, para mertua raja-raja pengen punya dia mantu, kelihatannya 1000 berat. Ngurus perempuan 1000. Zaman sekarang, ada yang mau nambah-nambah, belum kepikir itu. Gitu. Boleh cari mau apa obatnya, saya mau beritahu, nggak ada yang menang sama Salomo. Dia pasti punya pengetahuan sesuatu itu. Saking pintarnya Salomo menurut saya, dia juga tahu loh, bahwa kelak pengganti dia ini nggak nyembah Tuhan. 1000 istri di masa tua, dia aja goyang kok. Ilmu kehebatan dia yang luar biasa ini terdengar oleh Ratu Sheva dari Ethiopia. Ethiopia zaman dulu tuh Sudan sekarang. Ya. Nah, datang tuh
Oh, ratu kan gahar ya. Perempuan gahar merasa paling hebat, ada laki hebat, emang hebat. Dia bilang, kita berangkat, bawa semua kekayaan. Ya, sampai ke depan Salomo. Dia berkata, Koko Salomo. Oh, itu. Yang ku dengar tentang engkau, belum tentu benar. Izinkan aku menguji. Apakah Koko setuju? Salomo kan santuy. Santuy. Dia bilang, take your time. Wah, itu santai. Asik. Dia tanya. Semua dijawab sama Salomo. Salomo gitu loh. Wah, dia stres, malu. Salomo bilang, udah yuk ikut muter kerajaan. Dia tunjukkan semua Semuanya. cara berpakaian dan makan. Fine dining. Salomo itu. Orang Prancis jago ya. Itu nggak ada apa-apanya. Salomo jago. Baju pegawainya pakai seragam. Zaman dulu perang pakai seragam. Salomo itu adalah penentu seragam pertama yang pernah ada di muka bumi. Nggak tahu nih kalau kita acara BB ada seragamnya nggak nih? Nggak. Nggak ada. Logo, lambang, seragam, Salomo semua yang buat. Branding lah ya, Pak. Branding. Kita ngomong branding. Salomo sudah lama punya branding. Ditunjukin semuanya, stres. Terus dia bilang gini, kamu ini apa bawa kekayaan? Nanti pulang bawa yang dari aku ya. Lebih kaya lagi, lebih mewah lagi sampai malu nih ratu. Langsung dia bilang gini, mau minta apa lagi? Lemes. Ratunya bilang gini, minta anak. Salomo gitu loh Pak Bro, nggak minta jadi kasih. Iya, 1000 ya, Bang? 1000. Akhirnya apa? Ratunya hamil. Kisah ini jangan ditolak dulu nih. Karena gini, konteksnya adalah sebuah pemikiran logis. Saya nggak bilang ayat ya. Ya. Nanti kalau dapat ayat, saya baru ayat nih. Ya. Ini pemikiran. Salomo tahu dong, ini tabut ini bagaimana. Akhirnya dia bikin replikanya. Yang tahu cuma dia. Yang asli dikasih ke ratu. Dedek ratu, Adinda, bawa. Karena dia tahu nih, rakyat gak nyembah Tuhan, tabut pasti habis. Tabut habis, masa depan Israel selesai. Jadi udah feeling deh, Pak. Belum ada Mesias loh zaman dulu yang akan hadir kan? Belum. Dia udah feeling. Bikin 2. Investasi, do not put your eggs in one basket. Asik. Sebar investasi, risiko disebar. Siapa yang ngajarin? Salomo. Orang zaman sekarang main saham, Salomo sudah mulai. Bagi 2. Diversifikasi. Nah, ratunya pikir, ini palsu nih. Ditukar sama dia. Jadi yang dibawa pulang sama ratu, itu yang palsu. Gitu. Yang dikasih asli malah ditukar. Yang tahu siapa yang benar? Yang benar cuma Salomo. Kisah ini nggak pernah muncul di Alkitab. Di orang Yahudi, Anda nggak bisa, ada ayat ini, ada ceritanya, Anda nggak bisa buka kisah ini. Karena nggak akan dikasih, apalagi Anda bukan orang Yahudi, Anda bukan rabi juga, rabi harus ada kelasnya kok. Cerita ini adanya di Ethiopia. Di sebuah perpustakaan. Yang tentu saja zaman COVID nggak akan ke sana kita. Dan ngapain juga orang BBW ke sana cari masalah. Iya. Ya toh? Nggak pulang malah repot nanti. Ratunya pulang. Itu tabut barang suci kan. Begitu sampai di Ethiopia, barang suci kan nggak ada yang tahu nih asli apa enggak. Harus dipegang oleh Lewi. Kalau bukan Lewi yang pegang, pasti akan meninggal. Ingat, Moshe pernah punya istri muda. Iya. Perempuan Kush. Iya. Mana itu? Ethiopia. Moshe nggak tahu kenapa dia jatuh cinta sama perempuan ini. Yang bikin Israel nggak boleh nikah sama orang di luar Israel. Imam harus nikah sama keluarga imam. Apalagi imam besar. Moshe kan lebih dari imam besar. Dia Iya. adiknya Harun. Apalagi dia harus nikah sama perawan Lewi. Nikah sama perempuan Kush. Tapi Tuhan tuh merancang jauh-jauh hari. Orang Kush perempuan ini kan punya anak. Iya. Lewi bukan. Lah Musa tuh Lewi loh. Karena Musa Lewi, nih Lewi. Iya. Bawa. Jadi tabut itu dipelihara oleh orang Ethiopia. Makanya sampai tahun 2010. Pak Bro, kalau belajar akhir zaman, kalau Anda nggak ngulik, ya mungkin nggak dengar. Para hamba Tuhan akhir zaman tuh tahu bahwa yang namanya, kita berita sudah banyak lah zaman dulu, tabut itu adanya di Ethiopia. Itu pengetahuan umum rahasia yang terbongkar sampai tahun 2010. Semua orang tahu
Adanya terlihat terakhir kali di 2 Tawarikh 36, dan kemudian itu menjadi tabut yang ada di Ethiopia. Sampai hari ini dipelihara orang Ethiopia. Ayolah, pada tahun 85, penelitian dari tahun 82 sampai 85, Ron Wyatt telah menemukan bentuk aslinya. Dia nggak pernah sebar. Ternyata tabut aslinya itu masih ada di Israel sampai hari ini. Orang saya tahu nggak? Tahu. Rabi tahu nggak? Tahu. Kenapa nggak ngomong? Karena itu barang suci. Sengaja dialihkan ke Ethiopia. Ethiopia ada nggak? Ada. Tapi bukan yang asli. Nah, ternyata waktu pulang membawa barang-barang itu, salah satunya adalah kitab-kitab yang penting. Karena perempuan Ratu Sheva ini bukan perempuan biasa. Salah satu dari nanti menteri-menteri penggantinya itu adalah Sri Kandake yang akan nanti punya sida-sida yang dibaptis sama Filipus. Wah, ini ceritanya nyambung semua nih ya. Seru ini. Ternyata berkonek. Connect. Ini kan film silat. Wah, Harus makanya kalau sudah baca beginian, TikTok tuh Apa nggak kalah sama telenovela ya Pak Bro? kalau udah baca beginian seru ini. Ini film silat ini. Itu Rator tuh hebat itu. Alkitab berkata, Tuhan berkata, nanti di akhir zaman, ratu dari selatan akan datang menghakimi. Siapa itu? Salomo. Istri Salomo. Makanya yang ada di Pak, mana ada sih satu bener, Bapak ini ngarang kali. Anda pergi ke Ethiopia, periksa yang namanya dinasti Menelik. Siapa itu? Itu keturunan Yahudi yang ada di Ethiopia. Tuh, itu Salomo punya anak buah itu. Punya keturunan. Enggak, anak-anak dari ratu itu. Iya. Itu kan keturunan Salomo semua itu. Yehuda. Sedangkan dari Musa ada Lewi. Ethiopia tuh negara di Afrika yang unik. Kenapa? Yehuda sama Lewinya eksis. Yahudi loh. Jewish bukan Jawa, Jawa itu. Nah. Ini menarik. Ratu ini waktu pulang dikasih satu pemberian oleh Salomo yang lebih hebat dan mewah. Apa sih? Masa cuma replika tabut? Masa cuma anak? Termasuk gulungan-gulungannya. Salah satunya adalah Salomo tahu, ini bangsaku akan dimakan sama bangsa Asyur sama Babel nih. Ini kalau Babel masuk, wah, api semua. Jadi api semua ini. Diselamatkan, didiversifikasi. Makanya waktu bangsa Israel terpecah, 10 suku bangsa terpecah dalam pembuangan ke Asyur, dan terakhir Yehuda Benjamin terbuang oleh Babel, itu tulisan ikut tuh. Nyebar sampai ke Asia, nyebar sampai ke Afrika, ke Timur Tengah nyebar. Nah, satu kitab yang notabene dipegang oleh orang Ethiopia, orang Yahudi Ethiopia, itu tanda kutip lebih kencang Yahudinya. Biasa toh. Non Yahudi kalau pengen jadi Yahudi lebih gawat, lebih mantap ya. Apalagi dia berasa punya darah nih. Dia pelihara itu dalam sebuah museum. Ethiopia. Dipegang di situ. Mereka jaga. Salah satunya diyakini adalah kitab Henokh. Makanya tadi Pak Bro bilang, itu kitab ditulis dalam bahasa Ethiopia, Ge'ez, Ethiopia. Karena yang menjaga itu Ethiopia. Gitu. Nah, itu beda dengan pertanyaan gini. Ini pertanyaan, kenapa nggak kanon? Satu. Kanon itu harus pakai bahasa apa? Ibrani. Kalau mau masuk sini pertama kali pakai bahasa Ibrani, ditulis sama orang-orang Ibrani. Yehuda, orang apa? Israel. Di tanah Israel. Jadi bisa dibilang asal-usulnya jelas gitu jelas. Ya. Di kitab kita ada yang pakai bahasa Aram. Bahasa Aram, oke. Daniel sama Esther, kalau nggak salah Esther. Itu Aram. Jadi Esther atau Ayub? Esther ya. Itu jadi bahasanya bukan bahasa Ibrani. Siapa yang nulis? Di mana nulisnya? Jadi orang kanon itu kan ada urutannya. Dan itu harus disahkan oleh misalnya Mazmur itu kanon nggak sih? Kan Tuhan berkata di kitab Mazmur, berarti Mazmur masuk dong. Yunus masuk dong. Menurut kamu orang-orang aku siapa? Yeremia. Berarti Yeremia masuk dong gitu. Jadi saling menguatkan oleh kitab sama kitab. Tapi ada yang tidak. Nah, kitab itu sangat sedikit bahasa Aramnya. Bahasa Aram loh.
bahasa sehari-hari. Iya. Waktu Yesus berkata, Elohi, Elohi lama sabachthani. Aramik loh itu. Nah jadi, karena sangat sedikit kandungan bahasa Aramnya, Aram. Dan ini di Laut Mati, gulungannya, koneksinya kok nggak banyak gitu loh. Iya. Menceritakan ini. Iya. Tek, ditolak. Jadi bukan ditolak. Kayak nggak mau Kurang- diterima. Mm-mm. Bahasa utama itu bahasa Ethiopia. Ethiopia kan banyak tribe tuh, suku. Iya. Itu pakai suku Ge'ez kalau nggak salah namanya. Saya nggak Ge'ez apa Jadi gitu. diragukan gitu lah Bro. Bukan ragu. Ya ada mungkin bener, tapi kok orang Yahudi kan tahu sendiri Self itunya ya. chauvinistic rasa kebangsaannya ini Tinggi. bukan Yahudi ini Nggak kayak kelas, begini, nggak kelas. nggak kelas ini. Jadi mereka tolak. Hmm. Tapi orang Yahudi sekarang kalau ngelihat Yahudi India, Yahudi Sri Lanka, Yahudi Ethiopia kalau datang dijadiin ya itu yang sobek artis itu. Bukan ini Pak Bro, kalau istilah Harry Potter. Bukan PNS lah, atau darah Darah mud murni. blood, Mud blood. mud blood, Mud darah blood. lumpur. Darah lumpur. Ya, ada begitulah kira-kira. Nah, jadi kisah itu nggak dianggap. Hmm. Tapi kalau kita mau lihat tulisan itu dipeliharanya oleh orang Ethiopia. Pertanyaannya, Henok pakai bahasa apa? Ingat, bahasa Israel. Lah Israel itu adanya kapan? Yakub. Hmm. Sebelum Yakub ada nggak pakai bahasa apa? Bahasa Ibrani. Abraham tuh orang Ibrani. Ya. Ibrani itu apa? Ibrani itu one from the other side, orang dari sisi sebelah sana, yaitu daerah-daerah Ur Kasdim, Timur Tengah. Bahasanya apa? Paleo Hebrew. Jadi kalau Henok pakai bahasa apa? Lah yang nggak tahu Adam pakai bahasa apa? Ngomong toh. Ya karena tulisannya Aramik, Ibrani ya mungkin Ibrani Aramik. Nah bahasa itulah yang kata itu membuat orang agak sedikit relaktan ya. Nolak-nolak ya. Nah itu adalah kisah ceritanya. Tapi puji Tuhan, Yudas menulis. Kata-kata Yudas 14 ayat 15 ini, Yudas 14 dan 15 ini adalah kata yang dikutip langsung dari 1 Henok 60 ayat 8. 1 Henok. Kitab Henok yang Pak Bro maksud ini, saya tahu nih. Ini Henok 1 ini namanya. Kan ada 1 Samuel, 2 Samuel, 3. Ya. 1 kor, 2 kor, 3 kor. Ya. 3 kor. 3 kor. Loh iya dong. Kan 1 kor hilang. 2 kor jadi 1 kor. 3 kor jadi 2 kor. Makanya saya Oke Pak Bro. Kok bisa hilang? Lah jangan tanya saya, tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang ketemu nih. Kalau nggak ketemu ya sudah. Jadi Iya, gini, apa yang saya ngomong ini, ada yang setuju dan nggak setuju. Tergantung Anda sekolahnya di mana kan gitu. Iya. Ekonomi aja beda masab kok. Iya. Ya toh? Itu yang bilang kemarin COVID-19 ini buatan by design atau asli, Iya. 2 profesor di Indonesia. Negeri dua-duanya. Mengikuti kata Pak Bro, terima dulu, tanya langsung sama Tuhan. Terima, tanya sama Tuhan. Iya. Anda tanya kebenaran sama manusia. Anda bilang Sama-sama bingung. bilang hoax ntar bener gimana? Iya. Ingat yang itu, yang mati, kata PBB, Iya. muncul. Muncul. Berarti nggak mati dong. Iya. Lebih gawat lagi waktu ini, Osama Bin Laden. CIA cari nggak ketemu. Wartawan Amerika bisa wawancara di gua. Udah. Kalau sakti. Sudah, kita nggak ngomong dah. Dunia tuh nggak bisa dipercaya sudah. Ya. Tuhan Yesus dipercaya. Amin. Jadi tadi Henok yang Pak Bro ngomong tadi sama saya, itu surat pertama. Dan menurut saya yang beredar di dunia, di Kristen hari ini, Henok buku pertama. Memang dia punya berapa buku Pak Bro? Nggak tahu. Tapi saya beritahu, Henok tipis. Tipis Henok. Loh, Mazmur 151 ada kok. Mazmur 151 tuh ada. Saya punya di rumah. Dapat dari mana? Di Tanah Perjanjian. Mazmur 150 kan, Kristen. Ternyata ada lagi, 151. Pendek sih. Iya. Saya baca, ya nggak nambah apa-apa. Cuma mengenai situasi keluarga Daud. Daud dan cerita. Ya pendek sekali sih. Tanda kutip nggak menambah apapun info baru terkait dengan menggantikan yang ada. Tapi saya aneh. Mazmur 151. Ada. Dijaga loh, dipelihara. Saya cuma dapat kopinya saja boleh.
dijaga, dipelihara. Itu Daud yang tulis. Mau gimana? Jadi kalau tanya, bener apa salah? Tergantung sekolahmu di mana. Zaman sekarang nih, mending tanya sama Tuhan, ambil gitar, nyembah, tanya Tuhan. Kalau Tuhan berkata benar, diam aja. Lanjut. Diam. Jangan bongkar-bongkar. Kalau Tuhan bilang salah, diam aja udah. Gitu. Ke sorga nggak gandeng-gandeng. Nggak gandeng-gandeng. Nah. Satu Henok. Satu. Pak Bro, tadi kan Pak Bro cerita tentang Henoh, Ethiopia. Oke. Itu kan Henoh yang bener lah dibilang Oh dari iya, Salomo iya. Nah, kalau yang di Laut Mati itu Pak Bro? Oh sebentar. Gulungan Laut Mati itu kan adalah ini kisahnya menarik nih. Ini pernah kita bahas di channel sebelah, channel saya. Tuhan Yesus itu paling dekat sama kaum siapa sih? Yohanes Pembaptis. Iya. Kan sepupuan itu. John the Baptist meninggalkan kelewiannya. Kan dipecat dari keluarga tuh gara-gara lurus. Baru lurus nggak jalannya? Tanggung, berani, integritas kan nih ya? Yohanes Pembaptis. Wah, Herodes kan tekan. Anakmu itu sering kritik pemerintah itu. Ayo dong diatur dong, kalau enggak kami basmi itu, kamu punya ibadah. Yohanes ditekan sama keluarganya, nggak mau dia check out dia. Dan dia kumpul sama orang namanya kaum Ezeni. Iya. Nggak nikah, ngurus diri sendiri, kumpul tiap hari nyembah, nggak pakai TikTok, nggak pakai medsos, nggak pakai IG, cuma nyembah Tuhan. Hidupnya benar-benar eksklusif. Dan Tuhan itu berteman berat dengan mereka. Buktinya apa? Guru, kita mau makan di mana Paskah nanti? Ikut orang itu sampai ke rumah bilang, guru mau ke sana. Dekat nggak yang punya rumah? Dekat. Si orang itu pasti tahu Tuhan Yesus sering makan di situ. Iya. Setiap upacara makan di situ. Iya. Kan nggak mungkin sewa satu kali itu. Iya. Pinjam sekali, berkali-kali kan? Iya. Langsung siap, kami siapkan. Kok langsung mau? Ternyata teman baik. Nah, makanya Yohanes kan kecewa. Udah sepupu, teman baik, kok nggak dibebasin kan gitu Iya. ya. Nah itu ada di khotbah 31 Januari. Januari. Lewat. Teruskan. Nah, jadi kaum Ezeni, waktu pecah perang dengan Romawi, Syria, pecah perang dengan orang-orang Timur Tengah, yang berjasa membawa kitab-kitab perkamen itu siapa? Kaum Ezeni. Dibawa sama mereka. Kenapa? Tampilan orang desa. Nggak macam-macam. Dibawa, dimasukin tembikar. Karena mereka kan usaha tembikar. Iya. Masukin situ, tutup. Sembunyiin di gua. Deket Laut Mati. Ada anak gembala Beduin tuh. Nomaden kan. Jadi, itu kan memang orang aneh. Nggak mau pakai listrik, nggak mau apa. Kambing domba. Kambingnya masuk ke gua. Dia takut. Kalau dalam ada serigala, ada beruang, dia takut. Dia ambil batu, dia lempar. Pastikan baguannya kosong. Pasti lempar. Preng. Ngantem tembikar. Tembikarnya pecah. Anak ini kaget. Ada tembikar. Apa ini? Lapor sama orang keluarganya, kaumnya. Habis itu mereka ramai ngeliat. Diambil barang-barang itu oleh suku kaum Beduin ini. Kedengeranlah sama para rabi. Datang rame-rame. Dibeli harga murah. Itu kalau sampai hilang, nggak jalan ini. Hari ini kanonisasi Nggak jelas. maaf bro. Jadi rame. Dibeli harga murah. Ditukar dengan apa gitu? Tanah satu petak atau apa? Nggak ngerti soalnya Bro. Nggak ngerti. Iya. Apa ini? Nggak penting ini. Ini buat orang Yahudi. Permata tambang minyak pun nggak menang sama Nggak ini. menang. Nggak menang. Kumran toh, di Iya. Kumran toh, kumpulin semua. Ini. Nah, itu hanya menyebutkan terkait Henokh tuh sangat sedikit. Apakah semua terbit? Enggak. Pergilah ke museum yang ada di Israel. Bertemanlah baik sama mereka supaya bisa diajak ke tempat-tempat yang lebih dalam. Kalau cuma turis mah cuma lewat aja itu. Turis model kayak muka kita ini aja. Aduh. Yang penting dolarnya kenceng aja. Jadi jangan lupa siapin dolar yang banyak di saku. Setiap lewat ya. Tempel. Lah nggak tahu orang bilang, Pak nyuap loh. Saya nggak ada urusannya. Saya mau beritahu ceritanya begitu. Nah, sangat sedikit disebutkan.
Makanya versi ini nggak jelas. Ada versi 2-nya nggak? Ada. Tapi nggak terbit. Kenapa? Orang Ethiopia nggak mau dong. Dia menjaga marwah yang sudah diberikan dari awal, bahwa mereka inilah yang akan mengembalikan nanti di akhir zaman menjadi pemasok pemulihan bagian Israel untuk budaya. Nah itu. Oh, oke. Dijaga sama mereka. Nggak terbit lah. Jadi yang kita pegang sekarang adalah Henokh, itu satu Henokh sebetulnya. Yang dari Laut Mati tadi, Pak Bro? Bukan. Dari Ethiopia. Dari Ethiopia. Jadi kalau yang dari Laut Mati tadi hanya cerita. Cerita. Oh. Cerita. Jadi dari berapa itu dibikin sebuah rangkuman. Apakah ini asal atau tidak? Orang Ethiopia mengatakan, you mau terima, enggak. Tapi yang Asik. punya kita ini lengkap. Asik. Kalau dibilang kelengkapan, lengkap yang Ethiopia. Iya. Kalau yang Laut Mati sama yang cerita di Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi dan pada hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Agus Lutan. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom dengan tema Kitab Henokh 2, Selaras atau Melawan Kanon, seri kedua. Pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, pukul 6 pagi. Bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini, Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR Code yang tertera di layar. Dan langkah selanjutnya, dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.